Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali pada acara rutin malam Sabtu, yaitu kajian bersama Ustaz Muhammad Hamid Alwi Fidullah Ta'ala dan kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatil Quran. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Muhammad Alwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian rahimakumullah, para pengurus, pengampu dan pengasuh serta santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah Ngemplak Boyolali rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pertemuan kita, kajian kita dalam kita membahas kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran. Dengan harapan kita semuanya betul-betul bisa menjadi ahlul Quran, bisa menjadi hamilul Quran, yang nanti fadilahnya akan kita baca di sini insyaallah dalam pertemuan kali ini. Tentunya sering saya ulang-ulang bahwasannya seorang yang hafal Al-Quran itu berbeda dengan orang lain. Mereka orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka harus mempunyai etika khusus, mempunyai kode etik khusus yang dimiliki oleh mereka. Dan kesalahan yang dilakukan oleh ahlul Quran jauh-jauh lebih besar dosanya daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang awam. Maka orang kalau sudah menjadi pilihan, orang kalau sudah dibedakan dengan yang lain, dia lebih mulia. Namun apabila dia melakukan kesalahan, kesalahannya akan lebih besar. Maka kita punya tanggung jawab, kita punya amanah. Kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga hafalan Al-Quran yang ada dalam hati kita. Jangan kita nodai Al-Quran yang sudah berada dalam hati kita, kemudian dengan dosa-dosa kita, dengan buruknya akhlak kita,
Sehingga sepertinya kita tidak pantas untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kita harus bisa mengkondisikan diri kita untuk pantas menerima amanah dari Allah. Betul, konsekuensinya adalah berat. Betul, konsekuensinya adalah lebih. Namun tidak mungkin seseorang untuk mendapatkan peringkat yang tinggi kecuali dengan usaha. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, tentunya cobaannya lebih berat daripada orang-orang yang tidak seperti itu. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, kita pelajari adab-adab orang-orang yang mereka itu adalah hamalatul Quran, para pengemban Al-Quran. Dan itu menjadi cita-cita kita semuanya, untuk menjadi ahli Quran yang mereka itu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca kitab kita. Silakan dibuka halaman ke-20. Halaman ke-20. Kita masuk dalam bab yang baru, bab fadli hamalatil Quran. Bab tentang fadilah para pengemban Al-Quran. Ya, para pengemban Al-Quran adalah orang yang mempunyai hafal Al-Quran dalam hatinya, dan juga nanti semakin tinggi apa yang dia miliki, mungkin dengan memahaminya, mengetahui maknanya, dan mengamalkannya, mendakwahkannya, mempelajari isinya, dan pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, semakin tinggi kedudukannya, mereka adalah hamalatul Quran, orang-orang yang mengemban Al-Quran. Jadi paling tidak kita hafal Al-Quran, itu kita sudah hamil Quran yang paling bawah. Yang terus kita menjaganya, terus kita murajaah, terus kita jaga hafalan itu, ya, sekuat tenaga, semampu kita. Paling tidak seperti itu untuk menjadi hamil Quran. Dan siapapun di antara kita, mungkin mayoritas dari kita, itu belum hafal Al-Quran. Tapi jangan sampai pernah putus harapan bercita-cita menjadi hamil Quran. Menjadi pengemban Al-Quran, paling tidak adalah yang hafal Al-Quran. Jadi jangan putus asa, jangan merasa lama, jangan merasa panjang, teruslah seandainya toh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sedang kita belum selesai menghafal Al-Quran 30 juz, itu paling tidak kita masih dalam keadaan berusaha menuntaskan hafalan Al-Quran, maka insya Allah meninggal kita adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena dalam keadaan masih terus berusaha untuk menjadi hamil Quran. Kita baca ikhwas sekalian, halaman ke-20, bab fadli hamalatul Quran, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi minan nasi ahlun, qila man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. An Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang mulia yang sangat dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kanak-kanak hidup bersama Nabi, dititipkan di rumah tangga Nabi untuk khidmah melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun keadaannya justru sebenarnya adalah dia hidup bersama Nabi SAW, tidak harus khidmah kepada Rasulullah karena umurnya yang masih muda. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terbaik. Maka beliau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan tarbiyah, pendidikan dari beliau, ilmu dari beliau, dan juga pelajaran dari beliau, teladan dari beliau. Maka beliau menjadi sahabat yang sangat mulia. Dan beliau termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis karena sangat dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak kecil beliau khidmah,
yaitu melayani kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau khidmah kepada Nabi selama 10 tahun. Beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin, falam yakul li syai'an, falam yakul li li syai'in fa'altuhu lima fa'alta, walam yakul li syai'in lam af'alhu lima lam taf'al. Aku khidmah melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dan selama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan terhadap suatu yang aku kerjakan, kenapa kamu kerjakan seperti ini? Dan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku atas suatu yang tidak aku kerjakan, kenapa kamu tidak kerjakan? Beliau tidak pernah membentakku, tidak pernah mengusirku. Jadi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupan yang menyenangkan, dan akhlak beliau adalah akhlak yang sangat mulia. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lillahi minan nasi ahlun." Lillahi milik Allah, minan nasi dari golongan manusia itu ada ahlun, yaitu para ahli. Para ahli. Apa yang dimaksud dengan para ahli di sini? Jadi Allah Subhanahu wa taala punya para ahli. Ya. Ahli itu adalah orang yang paling dekat. Ahli adalah orang yang dicintai. Ahli adalah orang-orang yang dikhususkan. Ahli adalah orang-orang pilihan. Maka ahli itu dalam bahasa Arab adalah ahlun, itu adalah keluarga. Ahli bisa bermakna istri, ahli bisa bermakna suami, ahli bisa bermakna anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang terdekat. Maka ahli itu adalah keluarga maknanya dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, kemudian juga kita tahu ahli apa gitu kan, orang-orang khusus yang memang ahli dalam bidangnya. Tidak semua orang bisa seperti itu, hanya orang-orang khusus saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai ahlun, mempunyai para ahli. Maka ini adalah maknanya orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ahli secara keluarga itu adalah orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita lindungi, orang yang paling kita tolong, orang yang paling kita dekatkan adalah ahli kita, keluarga kita. Anak dan istri kita, kemudian juga bapak kita, ibu kita, dan orang-orang yang terdekat kita semua dikatakan ahli, orang yang dekat. Maka ahlun, ahlinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, orang-orang yang dilindungi oleh Allah, orang-orang yang dijamin kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, maka dikatakan, ada yang bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahlul Quran. Mereka itu adalah ahli Quran. Ahlinya Allah ini adalah ahlul Quran, yaitu orang-orang yang ahli Al-Quran. Hum ahlullah, mereka ahlinya Allah, wa khassatuh, dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang-orang yang ahli Al-Quran itu bukan orang biasa. Tapi mereka adalah orang-orang istimewa, tidak seperti yang lain. Manusia itu banyak berbagai macam. Dari yang baik sampai yang buruk. Dari yang soleh sampai yang jahat. Dari yang mukmin sampai yang kafir. Nah, ada orang-orang dicintai oleh Allah. Orang-orang dikhususkan oleh Allah. Nah, ada lagi orang-orang yang dikhususkan di antara orang-orang yang khusus. Orang
beriman itu orang yang dicintai oleh Allah. Tapi tidak semua orang yang beriman itu adalah ahli Quran. Di antara orang-orang yang beriman ini hanya sebagian saja yang ahli Quran. Siapapun yang mereka ahli Quran, maka merekalah ahlinya Allah. Dan mereka orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang ahli Quran itu paling tidak yang hafal Al-Quran dan bacaan Al-Qurannya adalah bagus sesuai kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran, itu akan diberi penghormatan khusus, diberi kedudukan khusus. Mereka yang paling berhak untuk menjadi imam. Mereka yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Mereka yang paling berhak bahkan nanti seandainya dikuburkan dan mereka nanti mempunyai atau dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang khusus, dan mereka nanti masuk ke dalam surga pun dalam keadaan diistimewakan. Maka di sini ikhwas sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran selalu mulia. Orang yang paling mulia adalah orang yang belajar Al-Quran. Di kalangan para pelajar yang paling mulia yang belajar di Al-Quran. Dan di kalangan guru, para pengajar yang paling mulia adalah yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Kitab yang diturunkan oleh Allah ada beberapa kitab. Tapi kitab yang paling mulia adalah kitab Al-Quran. Malam dalam setahun ada sekian banyak malam. Tapi malam yang terbaik adalah malam itu Al-Quran turun, yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian juga bulan, itu ada 12 bulan. Dan ada satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di situ Al-Qur'an. Para nabi dan rasul banyak sekali. Tapi siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah seorang nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Umat semenjak Nabi Adam sampai sekarang itu banyak sekali. Tapi ada satu umat yang paling mulia, melebihi umat-umat yang lain, yaitu umat yang kepada mereka diturunkan Al-Quran, yaitu umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang beriman banyak, tapi ada di antara mereka orang-orang yang diistimewakan, dikhususkan, yaitu mereka adalah ahli Quran. Maka kita berusaha menjadi orang yang diistimewakan ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Quran. Kita syukuri ini. Kita alhamdulillah dipertemukan dalam forum ini. Dipertemukan dalam pesantren kita, dipertemukan oleh Allah dalam komunitas yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Di sini kita saling menguatkan, saling membantu untuk kita menjadi ahlul Quran ini. Saat ini mungkin sebagian dari antum ada yang belum selesai menghafal Al-Quran. Maka teruslah bersemangat menyetorkan hafalan Al-Quran. Jangan menganggap lama, jangan bosan, jangan bertanya kapan saya selesai. Antum memang punya target, tapi jangan sampai berhenti sebelum
mendapatkan target tersebut. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu selalu mulia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab Al-Qur'an ini beberapa kaum dan akan merendahkan dengan kitab ini juga kaum-kaum yang lain. Orang yang mengambil Al-Qur'an, menghafalkannya, belajarkannya, akan menjadi orang yang mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ada orang yang dihormati, disanjung, mungkin punya jabatan tertentu, kita dekat dengan orang itu, kita bangga. Kita ngaku-ngaku. Kita katakan, saya dekat dengan orang ini. Padahal dia hanya mungkin di dunia, mungkin sebagai camat, atau bupati, atau mungkin jenderal, atau apalagi presiden. Sampai orang yang sekampung saja dengan kampungnya presiden, dia bangga sekali, padahal sekampung, dan mungkin presiden itu nggak kenal. Tapi karena merasa dekat, dia bangga sekali. Dan kebanggaan seperti itu sebenarnya nggak ada gunanya. Bagaimana kalau dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau kita ini orang yang diistimewakan oleh Allah di atas hamba-hambanya yang lain? Bagaimana bangganya kita? Maka kalau ini kita resapi, kita sebenarnya sangat bersemangat untuk menjadi ahli Quran. Marilah kita pelajari Al-Quran semampu kita. Sedikit demi sedikit, dengan berjalannya bulan, dengan berjalannya hari, berjalannya malam, berjalannya siang. Dengan berjalannya siang dan malam, berjalannya minggu dan bulan, lama-kelamaan akan selesai juga. Di sini ada dua kelompok, dua orang. Yang satu menghafal Al-Quran, yang satu tidak menghafal Al-Quran. Yang satu sudah mulai menghafal Al-Quran. Kemudian yang satu tidak. Yang satu mungkin dia mengatakan saya harus mulai. Maka dia pun mulai. Sedang yang satunya lagi, oh Al-Quran tuh berat, Al-Quran tuh panjang, aku nggak pantas dan sebagainya. Saya nggak mampu, saya nggak ada waktu dan yang lain. Maka tunggu 3 tahun setelahnya. 3 tahun setelahnya, keadaannya sama. Keadaannya sama. Tapi yang satu telah hafal Al-Quran, menjadi hamil Quran, dan yang satunya lagi masih dalam keadaan dia sebagai manusia biasa, tidak ada kelebihan sama sekali. Maka sebenarnya tinggal kita mulai dan kita berusaha. Kita ini untuk mendapatkan kemuliaan ada jalannya. Kalau kita ingin sampai-sampai di awal, menjadi anak rebahan, santai, ingin main-main, ingin bersenang-senang dari sekarang, maka sebenarnya dia telah merendahkan dirinya dan sampai kapanpun dia akan terus rendah. Tapi kalau dia mau menahan diri, dalam berapa saat saja, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan nanti, dia akan terus mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mulia dalam pandangan manusia. Maka perlu ikhwas sekalian untuk berjuang, untuk bersabar, dan terus-menerus meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya anjurkan juga antum semuanya hendaklah
pintar-pintar dalam mencari teman. Karena dengan teman yang baik, antum akan bersemangat. Carilah orang-orang yang bersemangat untuk menjadi hafidz Quran, sebagaimana antum. Dan jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Mereka orang-orang yang akan merusak jalan antum, menghalangi antum, dan menyeret antum ke dalam jurang. Yang nanti beberapa saat teman-teman antum sudah menjadi hafidz Quran, antum masih dalam keadaan biasa, tidak mempunyai kelebihan apapun, justru antum akan menyesal karena telah lewat umur antum belum mendapatkan apa yang antum inginkan. Untuk menjadi mulia butuh perjuangan, butuh kesabaran. Kita lanjutkan. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. An Abdullah bin Amr, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini adalah sahabat yang mulia, min ubbatis sahabah, ahli ibadahnya dari kalangan sahabat, padahal beliau adalah termasuk sahabat muda. Beliau semenjak kecil ahli ibadah dan suka sekali ibadah. Dan sangat kuat dalam qiyamul lail, kuat dalam baca Al-Quran, kuat dalam puasa semenjak kecil. Dan beliau termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Nabi. Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, yuqalu dikatakan, akan dikatakan, li sahibil Quran, bagi sahibul Quran, orang yang mempunyai Al-Quran. Siapa sahibul Quran di sini? Sahibul Quran di sini adalah orang yang mempunyai hafalan Al-Quran. Ya, orang yang mempunyai hafalan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis ini adalah khusus bagi orang yang menghafal Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, iqra', bacalah, wartaqi, dan naiklah. Yaitu orang ahlul Quran atau sahibul Quran ini sudah masuk ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga, diberi kemuliaan oleh Allah. Nah, nanti ditempatkan di mana? Nanti ditempatkan di mana? Disuruh milih. Karena dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatan-tingkatannya yang banyak. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin tinggi juga kenikmatannya, semakin tinggi kemuliaannya. Semakin tinggi kemuliaannya. Nah, orang semakin tinggi derajatnya di surga, maka semakin tinggi kenikmatannya. Dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dibuka hijabnya Allah, penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bahwasanya melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Nah, di surga nanti sahibul Quran itu katakan kepada dia, iqra', bacalah, wartaqi, dan naiklah. Jadi disuruh membaca Al-Quran. Setiap kali membaca Al-Quran, setiap kali membaca satu ayat, dia naik derajatnya lebih tinggi. Bacalah kamu dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membaca dengan tartil ketika di dunia. Ini kemuliaan juga membaca tartil. Jadi terbiasa membaca tartil ketika di dunia, nanti disuruh membaca lagi di surga dengan tartil sebagaimana bacaan tartil ketika di dunia.
Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu inda akhiri ayat yang taqra'uha adalah di ayat terakhir yang kamu baca. Maka dia membaca satu ayat, dia naik. Baca lagi, satu ayat lagi, dia naik lagi. Baca lagi, satu ayat lagi, naik. Terus derajat dia sangat tinggi dan terus naik tinggi. Dan derajat dia nanti terakhir yang paling tinggi adalah pada ayat terakhir yang dia baca. Bagaimana antum bayangkan, ikhwas sekalian, seorang hafal semakin banyak hafalan Al-Qur'annya, itu maka semakin tinggi kedudukannya di surga, di atas yang lain. Kalau mungkin penduduk-penduduk surga yang lain langsung dimasukkan dalam derajat tertentu. Tapi kalau sahibul Quran ini disuruh memilih, ya derajat mana sambil dia membaca. Baca setiap satu ayat dia naik, setiap satu ayat dia naik. Maka ini kemuliaan Ahlul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Kita lanjutkan. An Abdullah bin Mas'ud qala ta'allamul Qur'ana watluhu fa innakum tu'jaruna bihi. Inna bi kulli ismin minhu 'ashra. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, ya, ini asar perkataan Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau mengatakan, ta'allamul Qur'an, pelajarilah kalian Al-Qur'an, watluhu, dan bacalah. Ya, jadi mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Dan termasuk mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkan Al-Qur'an. Dan juga mempelajari hukum-hukumnya, bacaannya, tajwidnya, ilmu-ilmu berkaitan dengannya, hukum-hukumnya, dan seterusnya. Watluhu, dan bacalah. Ini penting, ikhwas sekalian. Sebenarnya yang paling penting di sini adalah membaca Al-Qur'an itu sendiri. Dan alangkah buruknya seorang yang hafal Al-Qur'an tapi dia jarang membaca Al-Qur'an. Apalagi dengan sengaja dia meninggalkan Al-Qur'an yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihafalkan dalam hatinya. Dia harus membaca Al-Qur'an. Dan akan lebih baik orang awam yang tidak hafal Al-Quran, namun dia membaca Al-Quran, daripada seorang yang hafal Al-Quran, tapi dia tidak mau membaca Al-Quran. Karena tujuannya ini adalah membacanya. Fa'innakum tu'jaruna, sesungguhnya kalian itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Inna bikulli ismin minhu asyra, sesungguhnya dalam setiap isim minhu di situ dari Al-Qur'an itu asyra, ada 10 pahala. Dalam setiap kata, ya. Atau mungkin setiap huruf, ini dikatakan setiap isim. Nah, di sini diberi keterangan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang dimaksud dengan setiap isim di sini adalah mendapatkan 10 pahala. Ama inni la aqulu bi alif lam mim asyrun. Ketahuilah, aku tidak mengatakan dengan bacaan alif lam mim itu dia mendapatkan 10 pahala saja. Walakin bil alifi asyrun. Tapi dalam alif lam mim itu, dalam alifnya dia mendapatkan 10 pahala. Wa bil lami asyrun. Dan dalam huruf lam dia mendapatkan 10 pahala, wabil mimi asyron, dan dalam huruf mim dia mendapatkan 10 pahala. Maka di sini menurut athar ini adalah seorang membaca alif lam mim dalam Al-Qur'an, dia sudah membaca 3 isim, 3 huruf, yang dalam setiap huruf itu ada 10 pahala. Di sini alif lam mim ada 3 huruf. Maka dia mendapatkan paling tidak 30 pahala dalam membaca alif lam mim. Bagaimana kalau dia membaca surat Al-Fatihah? Bagaimana kalau dia membaca surat Al-Baqarah? Bagaimana kalau dia bisa murajaah dengan murajaah yang ideal sesuai dengan kebiasaan para salaf? Begitu banyak sekali pahala yang didapatkan oleh Ahlul Quran ini. Dan di antara hikmah
Mengapa Ahlul Quran itu lebih mulia daripada yang lain? Karena dia menjaga hafalan Al-Qurannya, yang menjaga hafalan Al-Qurannya, maka dia paling banyak membaca Al-Quran di atas yang lain. Maka tidak ada gunanya, ikhwas sekalian, kalau kita sudah diberi hafalan Al-Quran, kita tidak mau menjaganya, malah melupakannya. Semula kita sudah mulia, kemudian kita terjatuh dari kemuliaan tersebut. Kita harus jaga. Untuk mendapatkan kemuliaan, kita tidak bisa berleha-leha, bersantai-santai, rebahan tidak bisa. Harus ada perjuangan, harus ada kegigihan, harus ada semangat, harus ada tenaga, harus ulet, ya, harus ulet. Ya. Maka sampai dikatakan oleh orang Arab jahiliyah, laulal masyaqqatu lasadan nasu kulluhum. Al-judu mufqirun wal iqdamu qattalu. Kalau bukan karena masyaqqah, perjuangan yang berat, semua orang akan menjadi yang terdepan. Semua orang akan menjadi mulia, semua orang akan menjadi tokoh. Al-judu mufqirun wal iqdamu qattalu. Al-judu mufqirun, banyak keluarkan infak, itu mengurangi harta dia banyak. Ya, maka dia untuk menjadi ahli infak, dia harus banyak mengeluarkan hartanya. Wal iqdamu qattalu, dan untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi betul-betul pejuang yang hebat, dia adalah qattalu, apa? Mempertaruhkan nyawanya begitu mudah, begitu dekat dengan kematian. Maka tidak mungkin seorang jadi pahlawan kemudian dia hanya duduk-duduk di rumah. Tidak mungkin seorang menjadi munfik, ahli, atau menjadi seorang jawad, seorang yang dermawan, kalau dia nggak mau mengeluarkan hartanya. Ya. Dan ini waktu kita semuanya, ikhwas sekalian, sebelum antum itu punya kesibukan banyak, cepat-cepatlah gunakan kesempatan ini untuk talabul ilmi. Nanti setelah antum punya tanggung jawab, sudah nggak bisa lagi menghafal Al-Quran. Sudah berkeluarga baru mulai Al-Quran atau belum selesai hafal Al-Quran, akan berat menyelesaikan hafalan Al-Quran karena nanti harus bekerja, harus mencari nafkah, harus membiayai, harus hidup dengan keluarga, banyak sekali tuntutan-tuntutan. Sekarang waktu yang paling bagus, bersegeralah, segera selesaikan sebelum datang waktu kesibukan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, mungkin ini yang kita bahas pada kesempatan malam kali ini. Ya, ini babnya sudah selesai. Nanti insya Allah kita akan membaca bab yang selanjutnya. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Ahlul Quran, orang yang mulia dengan Al-Quran, dan nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga dengan bacaan yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Alwi atas materinya. Bagi santri yang memiliki pertanyaan atau pertanyaannya belum dijawab pada pekan sebelumnya, maka bisa ditanyakan kembali lewat chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Baik. Silakan Ustaz. Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara menghilangkan rasa iri? Ya. Bagaimana menghilangkan rasa iri? Iri di mana? Ya. Tidak semua iri itu adalah tercela. Iri yang tercela itu adalah hasad, yaitu tidak mau
atau tidak menginginkan kenikmatan itu ada pada saudaranya, ya, tidak menginginkan kenikmatan itu ada pada saudaranya yang muslim, ini iri yang tercela, hasad. Lebih hasad atau lebih tercela lagi adalah ditambah dengan keinginan agar kebaikan itu pindahnya kepada dia. Dan ini akan menghapuskan, akan memakan amal kebaikan kita kalau ada pada kita. Tapi kalau iri dalam kebaikan, maka itu dianjurkan. Tapi jangan sampai terjatuh dalam hasad. Ya. Maka ini dinamakan dengan istilah ghibthah, yaitu menginginkan kebaikan sebagaimana yang diberikan kepada saudaranya tanpa menginginkan kebaikan itu hilang dari saudaranya. Itu ghibthah. Ya. Nah, keinginan dalam kebaikan itu dianjurkan. Seorang yang, maka justru yang iri yang terpuji adalah orang yang iri dengan orang yang diberi Al-Quran dan dia berangan-angan seperti orang yang diberi Al-Quran tersebut membaca dan mengamalkannya. Nah, ini tanpa diiringi dengan keinginan kebaikan itu hilang pada saudaranya. Hanya ingin dia mendapatkan sebagaimana didapatkan saudaranya. Atau yang kedua adalah iri terhadap orang yang banyak berinfak karena dia punya harta yang banyak. Dia mengatakan, seandainya aku diberi harta seperti saudaraku itu, maka aku akan menginfakkannya siang dan malam. Nah, ini terpuji, bahkan dia kalau betul-betul tulus dalam keinginannya itu, dia bisa mendapatkan sebagaimana pahala yang diberikan Allah kepada orang yang ahli infak tadi. Nah, berkaitan dengan iri yang tercela adalah iri dalam dunia, yaitu menginginkan kebaikan pada saudaranya, ya, disertai keinginan agar kebaikan itu hilang. Atau hilang dan berpindah kepada dia. Jadi tidak ingin kebaikan itu ada pada saudaranya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ini yang tentunya tercela. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini butuh kepada latihan, ikhwas sekalian. Dan kita semua itu kadang punya tabiat-tabiat buruk. Ini kadang pembawaan kita atau kita terbentuk oleh lingkungan kita. Nah, itu pembawaan seperti itu sebenarnya wajar, manusiawi. Selama kita tidak biarkan, artinya kita harus perbaiki. Nah, perbaikan jiwa itu tidak sekali dua kali. Tidak seperti menulis di atas kertas, tidak seperti mengganti baju, tapi butuh kepada latihan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai nanti bisa dia mendapati jiwa yang baik. Geli apaan? Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Bentar, belum. Afwan, Ustaz, apakah itu hatil? Belum selesai jawabannya, belum selesai. Jawabannya belum selesai. Oh. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama, antum harus yakin bahwasannya semua pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan oleh Allah tidak akan ada yang bisa menolak. Dan apa yang ditahan oleh Allah itu tidak akan ada yang bisa mendatangkannya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah menginginkan fulan itu lancar rezekinya, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Wa ma yumsik, atau mungkin seorang diberi kelebihan, diberi kepintaran, diberi keberuntungan dalam masalah dunia, ini kita bicara masalah dunia. Itu atau kepintaran,
itu tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan kalau Allah sudah menahan suatu rahmat dari seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya. Ketika seorang hartanya cuma sekian, ditentukan oleh Allah, berusaha bagaimanapun, ya cuma sekian. Karena sudah ditentukan oleh Allah dan tidak akan ada yang bisa merubahnya. Kalau sudah ditahan oleh Allah segitu saja, maka tidak akan ada yang bisa membukanya lagi. Tidak akan ada yang bisa mendatangkannya. Allah Subhanahu wa taala memilih-milih mana yang diberi anugerah dan mana yang tidak. Jadi yang pertama, antum harus sadari semua itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, atau sebelumnya masih dalam yang pertama, sebagaimana dikatakan inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yamna'uhu karahiyatu karihin. Rizki Allah itu tidak akan bisa ditarik oleh orang yang berusaha berambisi mendapatkannya kalau memang Allah tidak kehendaki. Dan tidak akan bisa dihalangi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki itu sampai kepada seorang. Maka kalau kita belum mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan saudara kita, maka yakin ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah kepada dia. Kita berusaha bagaimanapun nggak akan bisa kenikmatan itu, kelebihan itu pindah kepada kita. Kemudian yang kedua, apa yang ditentukan oleh Allah semuanya ada hikmahnya dan Allah Maha Adil. Dan bagaimanapun seorang mukmin dalam keadaan apapun itu selalu baik. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kebaikan. Tapi kalau suatu saat dia belum mendapatkan kenikmatan, dia bersabar, maka dengan kesabaran dia adalah melakukan kebaikan. Dan jangan pernah berpikir antum itu rugi ketika ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas suatu kenikmatan. Karena hakikatnya kenikmatan kita yang hakiki itu nanti di surga. Orang yang belum diberi kenikmatan di dunia, tapi dia menginginkan kenikmatan itu, maka dia bersemangat, sungguh-sungguh beribadah, memohon kepada Allah untuk mendapatkan kenikmatan itu. Dalam memohonnya itu sudah suatu ibadah. Dan kalau ternyata belum diberikan di dunia, mungkin Allah simpan untuk diberikan di akhirat. Maka nanti justru dia akan berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kenapa kenikmatan tidak diberikan di dunia. Ya. Karena kenikmatan di akhirat ini adalah kenikmatan yang jauh-jauh lebih nikmat dan kenikmatan yang abadi, tidak ada habisnya. Maka dia nanti bersyukur kepada Allah, berterima kasih kenapa demikian juga nanti justru ketika kenikmatannya itu adalah lebih sedikit di dunia, nanti di akhirat hisabnya sangat-sangat mudah. Hisabnya sangat mudah, ya. Karena apa? Karena tidak banyak yang ditanyakan kepada dia. Dan orang yang bersabar atas kekurangan dia, itu pahalanya itu tidak terbatas. Tidak terpaku pada suatu pahala tertentu, tapi dia semakin sabar semakin banyak pahalanya. Kemudian yang ketiga, ingat Nabi SAW menyatakan, Inna ruhal qudsi nafatha fi ruhi innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Sesungguhnya malaikat Jibril itu telah membisikkan dalam diriku. Sesungguhnya tidak ada suatu jiwa pun dia meninggal dunia kecuali dia sudah mengambil penuh jatah rizkinya dan jatah ajalnya, umurnya. Maka tidak ada rizki yang tertukar, itu nggak ada.
Dan tidak ada rizki yang belum diberikan kepada Allah kalau memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita meninggal dunia, itu kita telah komplit menerima semua jatah rizki yang telah ditentukan oleh Allah. Dan telah menghabiskan masa umur yang sudah ditentukan oleh Allah. Loh, kalau seperti itu, kenapa kita takut? Kenapa kita iri? Wong nanti kalau itu rezeki kita, ya kita akan dapat. Ya. Maka jangan pernah sampai, oh rezekiku nanti nggak dapat, atau rezekiku tidak diberikan kepadaku. Nanti aku mati ada rezekiku yang belum aku terima. Jangan seperti itu. Seorang kalau sudah meninggal dunia, itu dia sudah mendapati semua jatah rezekinya. Tidak ada yang terluput. Maka kita yakin, nggak perlu kita iri dengan saudara kita. Kemudian yang keempat, ikhwas sekalian, kita itu diperintahkan untuk melihat kepada yang lebih bawah kita. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum la huwa haqqu alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada yang lebih rendah di antara kalian dan jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Itu akan lebih untuk kalian, itu lebih bisa membawa kalian untuk tidak meremehkan rizki yang Allah berikan kepada kalian. Nah, di sini kita harus melihat kepada yang lebih rendah daripada kita. Kita akan bersyukur sekali. Perlu antum itu sekali-kali berjalan ke rumah sakit, berjalan mungkin ke panti asuhan, berjalan ke panti jompo, di mana lihat orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian berat yang tidak diberikan kepada kita. Ada orang yang, anggota tubuh sempurna. Ada orang yang bertahun-tahun hanya bisa berbaring di atas tempat tidur dia. Ada orang yang terkena penyakit menahun, mungkin masih muda, ada. Saya lihat juga, saya ketahui ada beberapa orang umurnya masih muda. Tapi dia merasakan penyakit setiap hari mengeluh terus-menerus. Tapi kelihatan dia sabar. Sedang kita nggak pernah merasakan apa yang menjadi penderitaan dia. Antum melihat ada orang yang ada keterbelakangan mental. Antum lihat ada orang yang nggak punya rumah. Antum lihat ada orang yang untuk sarapan nggak bisa. Kemarin saya mendapati seorang tamu datang ke rumah. Saya lihat orangnya selalu ceria, selalu bergembira. Dia sampaikan ternyata beliau mempunyai hutang yang sangat banyak, puluhan juta. Subhanallah, saya jadi bersyukur. Mungkin harta saya nggak sebanyak orang-orang. Harta saya pas-pasan saya. Tapi ketika melihat orang seperti itu, subhanallah, saya sangat beruntung karena tidak diuji dengan orang seperti itu. Ketika saya nyetir dengan mobil yang biasa, kalau saya melihat ada mobil-mobil yang lebih mewah, saya pikir kok orang kok bisa punya mobil seperti itu, saya nggak akan pernah mensyukuri mobil saya. Tapi lihat orang yang punya motor, kepanasan, kehujanan, kemudian terkena asap. Ketika antum naik motor pun, ada orang-orang subhanallah nggak punya motor. Berapa banyak kita pulang pergi ke kantor, itu melewati ibu-ibu yang berjalan di pinggir jalan pada zaman sekarang. Masih saya dapati di sekitar kita. Saya bolak-balik dari rumah ke Solo ke rumah. Ibu-ibu yang dia menggendong barang-barangnya dari pasar atau dibawa ke pasar. Dia nggak punya sepeda. Dia nggak punya motor. Dia berjalan kaki berkilo-kilo. Bahkan saya bertemu dengan tukang arang, jual arang. Rumahnya itu adalah sudah 3 kecamatan dari sini. Berjalan kaki berapa kilometer? Berjalan kaki, dia tidak mengeluh. Sedang kita yang sudah punya sepeda mungkin atau punya motor, punya rumah, punya tempat tinggal, kita masih mengeluh dan masih melihat kepada orang lebih tinggi.
Nah, ini kita nggak akan pernah menjadi seorang yang bersyukur. Dan ingat, kalau antum mendapatkan apa yang antum inginkan pun, nanti masih melihat ternyata masih ada lagi yang lebih tinggi. Melihat lagi, ada dapat lagi, akan melihat lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Dan itu nggak akan ada habisnya. Dan tidak ada kata Rasul yang menghentikan seseorang anak Adam yang seperti itu kecuali apa? Turab. Yaitu kita dibungkam dengan tanah, itu baru bisa berhenti. Kalau kita berpikir seperti itu, dan kita nggak akan pernah berbahagia, nggak akan pernah menikmati kehidupan kita di dunia ini. Kita di dunia cuma sekali. Yang di situ kita memperbanyak bekal kita menuju kepada akhirat. Nah, di dunia beribadah kepada Allah, malah di dunia ini seharusnya kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, tapi terus disiksa oleh diri kita. Terus-menerus disiksa oleh diri kita, yaitu iri melihat kepada orang lain, kita nggak akan pernah berbahagia. Dan itu akan mengganggu kekhusyuan ibadah kita, mengganggu kenikmatan ibadah kita nggak akan bersyukur kepada Allah. Apalagi sampai nanti waliyadzubillah di dunia tidak merasakan kebahagiaan, dan dengan hasadnya di akhirat nanti justru diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kemudian akan berbahagia? Kemudian yang terakhir, jangan melihat tontonan orang-orang yang memamerkan dunia, apalagi saat ini sedang tren. Kita lihat sekarang ini, kalau kita mungkin antum buka YouTube, bagaimana artis yang katanya buka, saya lihat judulnya aja, kayak saya nggak mau ngeklik. Ini orang-orang ashabud dunia yang hanya membanggakan dunia, dan saya tidak ingin seperti itu. Dan itu bukan dunia kita. Biarkan mereka bersenang-senang di dunia, biarkan, kita bukan seperti mereka. Dan kita tidak ingin menjadi mereka yang hanya senang di dunia, sedang melakukan kemungkaran setiap hari. Coba lihat judul-judulnya, membongkar garasi siapa? Sultan. Dilihat ada sekian banyak mobil mewah. Kemudian lihat judul, hanya berbekal 1 juta, omsetnya jadi 1 M. Bisnis ini nanti dapat ini. Dan sebagainya, semua serba uang. Orang pamer rumah yang katanya sekian puluh M, sedemikian luasnya. Dan kita melihat, wah, kita ingin. Kalau kita sudah ingin dunia seperti itu, kita sudah bukan orang yang baik lagi. Kita sudah diberi sesuatu yang lebih baik daripada itu semuanya, yaitu iman, Islam, dan Al-Quran ini. Jangan diklik, jangan dilihat, dan jangan sampai suka dengan yang tersebut. Alhamdulillah saya nggak suka. Ada kadang muncul itu di halaman utama YouTube, tapi subhanallah sampai sekarang nggak pernah keinginan untuk seperti itu. Itu hanya kita ini hanya menjadi, sebenarnya antum baca seperti itu atau melihat tayangan itu, antum ini sedang diperdaya karena sekali melihat akan tambah duitnya orang itu. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang subscribe, maka semakin nambah duit dia, bukan nambah duit kita. Kita selama ini ditipu. Dan pantaskah kita sudah diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dan Islam ini yang tidak diberikan pada orang-orang ashabud dunia ini. Kemudian kita tinggalkan. Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kalian mengganti yang baik diberikan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang rendah? Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, ya, ini berapa kiat agar kita tidak menjadi iri, dan ini tidak bisa sekali 2 kali, terus dicoba. Ada juga nasihat yang lain adalah hendaklah antum berusaha mendoakan kebaikan orang yang antum iri dengannya. Doakan, ya Allah, semoga dia diampuni oleh Engkau. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, mudahkan urusan dia. Kemudian berusaha memaksa dirinya untuk ikut berbahagia dengan kebahagiaan saudaranya. Itu pertama berat. Mendoakan temannya yang dia iri itu berat, tapi nanti itu adalah latihan. Demikian juga ikut senang dengan kesenangan saudara kita, itu berat. Tapi butuh kepada latihan sampai nanti kalau sudah bisa, itu menjadi seorang yang imannya sempurna, di mana kesempurnaan iman seorang diantara ditandai dengan menyukai kebaikan pada diri saudaranya sebagaimana kebaikan itu pada dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah.
Pertanyaan berikutnya, apa itu tartil? Ya, apa itu tartil? Tartil itu adalah membaca dengan memenuhi semua huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca. Maka dia harus penuh, tidak ada yang dicuri dari setiap hurufnya, setiap makhrajnya, kemudian panjang dan pendeknya itu membaca secara tartil. Ketika antum membaca, menerapkan kaidah-kaidah tajwid, ya, dalam makhrajnya, dalam sifat-sifat hurufnya, dalam panjang dan pendeknya, maka antum telah membaca secara tartil. Nah, tapi kalau membaca yang tidak tartil, itu ada istilah, ada hadir, ada berapa bentuk cara membaca. Itu membaca dengan cepat, huruf-hurufnya ini tidak sempurna terbaca, itu belum tartil. Ya. Sebagian membolehkan, ya. Tapi tentunya selama kita bisa tartil, adalah kita membaca dengan tartil. Tartil itu tidak harus pelan, satu sebagaimana kaset-kaset yang kita dengar atau rekaman yang kita dengar dari mungkin biasanya korek-korek dari Mesir. Tidak harus seperti itu. Kita membaca dengan tartil agak cepat pun bisa. Ya. Membaca dengan tartil cepat pun bisa, tapi tidak terlalu cepat, sehingga nanti kalau terlalu cepat ada huruf-huruf yang mungkin tidak terbaca dengan sempurna. Selama setiap makhrajnya, tajwidnya bisa diterapkan, kemudian juga panjang pendeknya, seterusnya itu bisa terwujud, maka itu telah membaca dengan tartil. Ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah seorang muazin disyariatkan untuk membaca doa setelah azan juga? Ya. Seorang muadzin dia juga disunnahkan untuk membaca doa setelah azan, ya, setelah azan. Itu yang saya ketahui, wallahu a'lam. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian pada malam Sabtu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.